seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya, Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, peristiwa pembacokan terjadi di depan tempat pemakaman umum lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Minggu malam. 3 warga setempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di saat warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Polisi mengamankan 1 dari 3 pelaku yang diketahui sebagai warga Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Inilah video CCTV yang merekam detik-detik peristiwa pembacokan di depan tempat pemakaman umum lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Minggu malam. Dalam rekaman tersebut, tampak kepanikan warga setempat dan ada 3 orang yang bersimbah darah. Rupanya ketiga orang tersebut mengalami luka bacok di bagian belakang kepala, wajah, bahkan di bagian punggung. Ketiga orang yang menjadi korban pembacokan ini adalah Hari Susilo 45 tahun, Iono 55 tahun, dan Dinar Mislani 30 tahun. Lantaran kondisinya cukup parah, ketiga pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan. Salah seorang warga, Eko Pasir, membenarkan kalau ada peristiwa pembacokan yang menggegerkan warga setempat. Namun tidak ada satupun warga yang mengetahui pemicu pertikaian itu. Pokoknya itu peristiwa pembacokan, cuma kronologinya juga belum jelas sampai saat ini. Gitu. Yang sampean tahu seperti apa tadi, Pak? Ya tahunya si korban itu didatangi sama pelaku ke rumahnya, akhirnya sampai kejadian lari ke jalan ini, akhirnya yang korbannya dibantu sama warga juga jadi korban juga. Berapa orang yang terluka, Pak? Kenapa? Berapa orang yang terluka? 3 kalau nggak salah. 3 orang. 3 orang. Yang warga sini berapa orang? 3. Orang sini semua? Iya, 3. Lukanya di mana saja, Mas? Yang pertama yang
Korban pertama yang di sini, di pundak. Korban kedua di sini. Korban ketiganya juga di sini. Itu dipukul pakai senjata tajam atau pakai tangan? Ya pakai senjata tajam. Apa celurit apa? Waduh, kurang tahu. Polisi pun langsung mengamankan 1 dari 3 pelaku yang melakukan pembacokan di saat warga sedang menjalankan sholat tarawih itu. Pelaku berinisial M berusia 24 tahun dan tercatat sebagai warga Kecamatan Muncar. Sementara itu, peristiwa menghebohkan itu membuat warga lingkungan Cungking beramai-ramai mendatangi IGD RSUD Belambangan. Mereka ingin mengetahui kondisi 3 warga setempat yang menjadi korban pembacokan. Kapolsek Giri AKP Budi Mujono yang sempat menemui para korban di ruang IGD membenarkan kalau mereka sudah mendapatkan penanganan tim medis. Selain itu, polisi juga membeberkan kalau pelaku peristiwa minggu malam ini berjumlah 3 orang. Namun, polisi masih mendalami motif di balik peristiwa berdarah tersebut. Penyebab cekcok sementara masih kami selidiki karena terkait dengan kejadian ini dia adalah orang jauh, pelaku orang Muncar. Jadi dia datang bersama teman-temannya ke tempat kejadian perkara tadi sehingga terjadi keributan tersebut. Untuk pelaku sementara kami amankan di Polsek Giri. Kemudian untuk korban ada 3, sementara dirawat di rumah sakit RSUD Banyuwangi. Dan pelaku ada 3, sementara kami amankan 1. Namun demikian nanti kami kembangkan melalui penyelidikan dan akan kami sampaikan ke rekan-rekan. Luka-luka korban cukup banyak karena variasi daripada korban, ada yang kena di pipi, kemudian leher, ada di dada, perut, kemudian punggung juga ada. Kondisi korban sementara dirawat ya, dalam keadaan sadar. Informasi awal saling kenal ya dari pihak istrinya. Namun demikian kami masih selidiki terkait dengan kebenaran terkait dengan kasus tersebut. Selain itu, ada barang bukti yang diamankan, yaitu sepeda motor pelaku dan 2 buah kerambit yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Polisi akhirnya bergerak cepat dalam menangani kasus pembacokan yang terjadi pada Minggu malam di lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Banyuwangi. Bahkan tak kurang dari 24 jam, 4 pelaku berhasil dibekuk yang diketahui semuanya warga desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pengamanan tersangka pria berinisial FPC, 35 tahun, membawa titik terang dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Gandrung, lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Banyuwangi. Pria asal desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi itu merupakan otak atau dalang di balik kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 3 warga terluka. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan FPC adalah tokoh kunci di balik kasus penganiayaan itu dan ironisnya motif dari kasus ini adalah sakit hati. FPC sejak awal mengincar dan menaruh dendam kepada salah satu korban, yakni Dinar Mislani, karena dianggap memiliki hubungan istimewa dengan istrinya. Karena menuntut balas, FPC kemudian meminta bantuan kepada tersangka MF, BS, dan AZ untuk membuat perhitungan dengan Dinar. FPC jugalah yang memfasilitasi senjata tajam. Ketiga orang suruhan tersebut yang kemudian menganiaya para korban, sementara FPC kala itu tidak ada di lokasi. Meski tidak ada di lokasi, FPC telah mengintai gerak-gerik Dinar dan kemudian menyampaikannya kepada para eksekutor. Pada Minggu sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saat itu posisi Dinar tengah pulang dari tempat aduan kicau burung dan para eksekutor telah membuntutinya. Saat itu FPC menginformasikan lokasi DM. Kemudian di Jalan Gandrung tersebut korban dianiaya oleh pelaku. Motifnya Jadi motif yang sudah kita gali dari keterangan para tersangka ini pelaku otak daripada pengeroyokan ini FBC ini merasa kesal terhadap korban inisial MS karena yang bersangkutan menduga bahwa istri yang bersangkutan selingkuh dengan korban ini dan itu sudah dikonfirmasi, namun korban tidak mengakui, tetapi berdasarkan pengakuan si tersangka si F ini dia melihat dari bukti HP ada TikTok segala macam percakapan
sehingga meyakini bahwa istrinya selingkuh, dan keterangan dari istri yang bersangkutan pun mengakui kepada pelaku CF bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan di salah satu hotel. Makanya yang bersangkutan marah, kemudian menyampaikan unek-unek curhat kepada MF yang masih salah familinya. Nah, MF inilah yang kemudian merekrut dua pelaku lainnya untuk melakukan pengeroyokan. Terkait dengan tempat kenapa yang ditunjuk di situ, ini juga si CF yang mengarahkan, karena di situ ada lomba kicau burung, sehingga di situ disampaikanlah kepada MF oleh CF ini bahwa korban DM ada di situ, gitu. Nah, sehingga dilakukan penyerangan di sekitar TKP. Terhadap keempatnya dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP karena bersama-sama melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka berat, dan satu diantaranya pasal 556 KUHP karena menyuruh melakukan perbuatan tersebut. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan
pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Baru-baru ini rakyat Indonesia dibuat kaget dengan permasalahan minyak goreng merek Minyak Kita. Minyak yang dijual melebihi HET ini juga ternyata mengurangi takarannya. Untuk di pasar induk Genteng 1, Banyuwangi, Minyak Kita harganya dijual berbeda menyesuaikan takarannya. Di pasar Genteng 1, Banyuwangi, Minyak Kita ditemukan 2 jenis takaran berbeda, namun dibungkus tertulis 1000 ml atau 1 liter, dan 2 jenis takaran ini keduanya dari perusahaan yang berbeda, namun masih berada di wilayah Jawa Timur. Harganya pun juga melebihi HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Minyak Kita yang takarannya hanya 750 ml ini dijual dengan harga 16.500. Sedangkan Minyak Kita yang takarannya lebih dari 750 ml ini dijual dengan harga Rp17.500. Karena minyak menjadi kebutuhan masyarakat, walaupun harga dan takarannya berbeda, masyarakat tidak memiliki pilihan lain, tetap membelinya sesuai harga yang berada di pasar. Namun diprediksi juga bahwa hal yang serupa tidak hanya terjadi di pasar Genteng saja. Di pasar-pasar luar Banyuwangi pun mengalami hal yang sama. Kayak kami sebagai pemantau harga, cuma hanya menganjurkan jangan melebihi penjualan melebihi HET yang ditentukan sama pemerintah. Kenapa? Yaitu kan melanggar undang-undang. Terus bilangnya dari konsumen, dari pedagang, saya belinya itu sudah sekian untuk di pasar Genteng loh ya. Tapi kalau dijual masih HET, saya nggak dapat untung. Untuk naik ke atas ke toko saya itu memerlukan kuli, jadi kuli panggul itu belum lagi ongkos kuli panggul. Kalau yang saya ketahui ya yang di sini ya itu antara 2 sampai 3 CP itu ya, berbeda-beda. Ada yang isi volumenya itu 1 liter, ada yang
ada yang kurang 1 liter itu. Nggak sampai 1 liter, 900 berapa, nggak sampai 900 ada. Kemudian, memang terteranya memang dalam kemasan memang 1 liter itu. Petugas pasar hanya bisa mengingatkan jika ada pedagang yang menjual harga melebihi HET, namun petugas pasar tidak mampu menindak karena tidak memiliki wewenang. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Berkah Ramadan membawa rezeki tersendiri bagi pemilik usaha. Salah satu servis jok mobil asal desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, saat memasuki bulan Ramadan. Hingga kini, orderan terus masuk jika dibandingkan hari-hari biasa, kenaikan hingga 70%. Berkah Ramadan menghampiri pemilik usaha servis jok mobil yakni Miftahudin yang berlokasi di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Sejak awal Ramadan, orderan perbaikan serta pesanan untuk jok mobil terus berdatangan, bahkan dirinya sempat jatuh sakit karena bekerja sendirian. Jika dibandingkan hari-hari biasa, kenaikannya juga cukup signifikan antara 60 hingga 70%. Agar pelanggannya tidak kecewa, dirinya menjelaskan bahwa membutuhkan waktu lama, bahkan hingga 1 minggu lamanya. Namun pelanggan yang mengetahui kualitas pekerjaannya lebih memilih menunggu daripada harus pindah ke tempat lain. Rata-rata pelanggan juga yang datang merupakan pemilik mobil baru. Selain melapisi jok duduknya dengan kulit hasil karyanya, juga yang tidak sedikit ingin menambah lantai mobilnya agar mudah dibersihkan. Harga yang ditawarkan juga kompetitif dari harga paling murah 1 juta dan yang paling mahal hingga 4,6 juta rupiah. Kalau mulai awal Ramadan, alhamdulillah. Untuk kan orang mau kebutuhan untuk Ramadan, jadi banyak yang mau perbaiki. Jadi banyak yang datang untuk perbaikan. Lumayan kayak hampir 60%-an lebih lah. Untuk orang yang datang ya, orang yang datang untuk perbaikan itu peningkatannya lebih banyak lah, sekitar 60%-an lah. Dari hari biasa ya? Dari hari biasa. Nah, rata-rata kan mobil-mobil baru, jadi kebanyakan suruh ngelapisin, bikin sarung, terus pasang lantai. Karena kan biar bersih, kan musim hujan, jadi biar nggak mudah basah, nggak bau, jadi dikasih lapisan jenis kalem. Namun kendala yang dirasakan semua bahan ikut melambung. Tak sedikit bahan yang digunakan diturunkan kualitasnya agar pelanggan mampu menjangkau. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini,
Semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878 1651 1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras mengguyur wilayah Pegunungan Bromo membuat tebing di lereng Bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo longsor hingga menutup badan jalan menuju wisata Bromo. Warga dibantu petugas gabungan berhasil membersihkan material longsor sekitar 1 jam kemudian. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu siang mengguyur kawasan Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat hujan lebih dari 2 jam ini, membuat tebing setinggi 50 meter di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Minggu sore longsor hingga menutup badan jalan menuju wisata alam Bromo. Material longsor yang menimbun badan jalan membuat akses menuju 4 desa putus beberapa saat. Bahkan wisatawan yang menuju Bromo sempat tertahan beberapa jam. Warga yang dibantu petugas gabungan, BPBD, anggota TNI Polri, dan relawan bahu-membahu membersihkan material longsor. Guna mengurai kemacetan, petugas terpaksa memberlakukan 1 jalur dengan sistem buka tutup. Menurut Heri Trihartono, Kepala Desa Wonokerto, longsor terjadi akibat curah hujan tinggi dalam 2 pekan terakhir di wilayah Bromo. Kondisi tanah yang basah membuat tanah tidak kuat menahan beban hingga akhirnya longsor. Untuk terjadi longsornya tadi sekitar 30 menit yang lalu. Ini bersama siapa nih warga ini? Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Harapannya untuk pemerintah? Harapannya ke depan, ya ini sudah sering saya sampaikan kepada pemerintah kabupaten, khususnya untuk wilayah Gunung Bromo ini paling tidak ada alat berat yang untuk menangani masalah longsor ini, karena setiap tahun pasti terjadi longsor seperti ini. Seperti diketahui, akses menuju Bromo di Kecamatan Sukapura dikelilingi tebing dengan tinggi menjulang pada musim penghujan seperti sekarang ini. Tebing di sepanjang jalan rawan longsor. Farid Fahlavi, JTV. Satu dapur sehat di Jember telah memenuhi siap beroperasi. Satu dapur sehat mampu melayani makan bergizi gratis bagi 3.000 siswa dan masih menunggu jadwal launching dari Badan Gizi Nasional. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol ARM Indra Andriansah menyatakan bahwa satu dapur sehat di Jember sudah siap beroperasi. Namun peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG masih menunggu jadwal dari Badan Gizi Nasional. Menurut Indra, dapur sehat yang berlokasi di Kecamatan Patrang telah memenuhi semua persyaratan, termasuk perlengkapan bangunan, karyawan, dan pemasok. Kodim juga membantu mengawasi pendirian dapur sehat lainnya di Kecamatan Semboro melalui jalur mandiri, yang saat ini masih tahap pembangunan melalui sebuah yayasan yang diusulkan langsung ke BGN. Kodim 0824 Jember membantu mengawasi dan mengkoordinir agar pendirian dapur sehat di setiap wilayah tidak overload dan tidak terjadi duplikasi pada saat pendistribusian nanti. Kita sudah berdiri tegak satu, sudah siap operasional, baik perlengkapan, bangunan, karyawan, supplier, semuanya sudah siap. Dan kemarin juga kita sudah mencari yayasan juga dan alhamdulillah sudah siap. Tinggal nanti nunggu launching. Dan ternyata untuk launching ini dijadwalkan oleh dari BGN langsung. Jadi kita tidak bisa langsung launching. Kalau pusat dimulainya berapa siswa? Satu dapur sehat 3.000. Kemudian juga kita sekarang sudah mendirikan juga dalam proses pembangunan ada di Semboro. Di Semboro itu ada satu juga yang melalui jalur mandiri. Satu dapur sehat dapat melayani 3.000 siswa. Berdasarkan data jumlah siswa di Jember, dibutuhkan sekitar 157 dapur sehat. Setiap dapur sehat terdiri dari 50 orang, termasuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, ahli gizi,
ahli akuntan, dan karyawan dari masyarakat sekitar. Lutfi Kurohman, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Celuring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting,
menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Menunggu waktu berbuka puasa, cara unik dilakukan anak-anak di kaki Gunung Semeru, Lumajang. Di tengah gemburan dunia digital, anak-anak menyusuri sungai, bermain perahu balap yang dibuat dari pelepah pisang. Saat menjelang sore, anak-anak di kaki Gunung Semeru, Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Lumajang, mulai berpetualang. Dengan penuh gelak tawa, wajah sumringah, anak-anak gotong royong berburu daun dan pelepah pisang. Daun dan pelepah pisang ini dibawa mereka menuju salah satu halaman rumah. Kemudian anak-anak ini mulai beradu kreativitas dan kejelian merakit berbagai model perahu berbahan dasar pelepah pisang. Dalam membuat rakitan perahu ini, anak-anak hanya mengandalkan pisau dan lidi sebagai pengait. Cara membuatnya pun sederhana, pelepah pisang dipotong kecil-kecil sesuai kebutuhan. Selanjutnya, potongan pelepah pisang direkatkan satu sama lain menggunakan lidi hingga menjadi miniatur perahu. Selanjutnya, miniatur perahu tersebut dibawa ke sungai kecil untuk dimainkan dengan cara beradu kecepatan. Bermain balap perahu ini menjadi salah satu cara bagi anak-anak desa setempat ngabuburit atau menunggu waktu berbuka. Dengan keseruan penuh keceriaan itulah membuat waktu terasa cepat hingga lekas berbuka puasa. Balapan, Pak. Balapan apa? Balapan dari membuat dari pelepah pisang untuk menjadikan perahu biar untuk menemani ngabuburit sampai maghrib, menunggu maghrib untuk buka puasa. Cara mainnya gimana tuh? Cara mainnya itu cukup ayunkan tangan saja. Lalu kita tunggu nanti dia mengaku sendiri dan berjalan sendiri. Terus tadi bikin sendiri ya? Ya. Perahunya? Ya. Udah biasa itu? Sudah. Ngapain, Mas? Main balapan perahu dari pelepah pisang.
Tadi buat sendiri ya? Iya. Cara buatnya seperti apa, Mas? Memotong pelepah pisang, terus membuat rangka Bentuk ya? bentuk dibuat ke sini. Dibawa ke sungai ya? Ya, Terus cara mainnya seperti apa? itu digeser. Ini memang sering ya? Iya, Ketika kalau puasa. nunggu maghrib ini. Ya, ngabuburit. Sejumlah permainan tradisional di wilayah setempat masih cukup lestari meskipun di tengah gempuran dunia digital. Permainan tradisional salah satunya balap perahu pelepah pisang ini memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk mengasah motorik dan kreativitas anak. Yongki Nugroho, JTV. Polsek Tegal Glimo, Polresta Banyuwangi menggelar aksi sosial bagi-bagi takjil kepada pengendara di jalan raya, tepatnya di depan Mapolsek, dan kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk masyarakat yang sedang perjalanan pulang jelang berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di depan Polsek Tegal Glimo tampak berbeda. Sejumlah anggota kepolisian berdiri di tepi jalan membagikan paket takjil kepada para pengendara yang melintas. Kapolsek Tegal Glimo, Ibtu Sadimun mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengendara agar bisa segera membatalkan puasa apabila masih berada di tengah perjalanan pulang ke rumah. Dalam kegiatan itu, anggota Polsek bersama ibu-ibu Bayangkari membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas. Para pengendara terlihat antusias dan mengapresiasi aksi sosial tersebut. Selain berbagi takjil, polisi juga menghimbau pengendara selalu tertib berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan di jalan. Sadimun berharap pembagian takjil oleh Polsek Tegal Glimo ini bagian dari kegiatan sosial selama Ramadan dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip.
Kamu sudah nggak jadi haji, Bre. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Bre, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS kok gini? Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie.
Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Serono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, cobain mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin dan harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi, atur insiden dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.